Bapa, pulihkan kami, Tuhan. Kami rindu pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Seperti firman berkata, Engkau Allah damai sejahtera yang mau menguduskan kami seluruhnya, agar roh kami sehat, jiwa kami sehat, tubuh kami sehat, bahkan terpelihara, sempurna dan tak bercacat sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Karena itu malam hari ini kami mau juga Tuhan disembuhkan, baik roh, jiwa, dan tubuh kami, khususnya dalam jiwa kami Tuhan. Karena itu biar Kau berbicara melalui hamba-Mu, Ibu Ili, untuk mengarahkan kami, apa yang harus kami lakukan, supaya kami dapat mengalami pemulihan dari semua yang pernah kami alami, pernah kami dengar, dan pengalaman masa lalu, bahkan Tuhan yang pernah menyakiti hati kami, sehingga kami boleh dipulihkan, sehingga kami tidak membawa itu ke dalam masa depan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, berbicara pada setiap kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau juga memakai semua jaringan internet yang kami pakai di rumah kami masing-masing, supaya semuanya boleh Tuhan kami membuat kami dapat mengikuti ibadah kami dengan baik dan benar. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, salam sehat semua buat semua yang sudah bergabung, ya. Happy New Year juga buat yang merayakan, dan terima kasih buat Ibu Ili yang sudah bersama kita. Kita akan melanjutkan bagian terakhir dari apa yang kita sudah pelajari 2 kali ya, yang sebelumnya. Ya, saya persilakan Ibu Ili, terima kasih buat waktunya, dan malam hari ini saya percaya kita pasti diberkati. Oke, shalom. Selamat malam semuanya. Bersyukur kepada Tuhan kita ketemu lagi pada malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru ya, Kyungki ya, buat yang merayakan Chinese New Year. Sehat selalu. Dan biarlah di tahun-tahun yang akan datang kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Timothy, Ibu Evelyn, untuk kepercayaannya saya boleh sharing dan berbagi, juga untuk Ibu Desi yang menghubungi saya, dan Ibu Nia yang memimpin di dalam pujian ya di awal. Oke, materi yang akan saya sharingkan pada hari ini yaitu mengenai self healing atau pemulihan diri, pemulihan hati. Dan materi hari ini sangat berkaitan dengan materi yang pertama tentang dasar emosi, kemudian tentang luka-luka emosi, dan juga yang kita pelajari di sesi yang terakhir, yaitu membahas pengalaman-pengalaman masa lalu, mengidentifikasikan apa saja pengalaman yang kita alami, lalu juga mengidentifikasikan dampaknya pada setiap kita. Waktu itu kita belajar dari kisah hidup Yeftah untuk kita merefleksi bagaimana dengan keberadaan diri kita. Nah, hari ini adalah membahas mengenai langkah-langkah untuk pemulihan luka emosi. Dan prinsip hari ini bisa diterapkan kepada diri kita sendiri. Dan prinsip hari ini yang kita sama-sama pelajari sangat berkaitan dengan pembelajaran tentang dasar emosi. Jadi mungkin ada hal-hal yang saya review sedikit, lalu ada hal-hal yang saya skip, karena kita akan berfokus kepada pemulihan secara keseluruhan pada malam hari ini. Dan oh iya, kalau bisa nanti menyiapkan kertas dan alat tulis ya, kita akan mencoba untuk berpraktek gitu. Kita akan mencoba untuk berpraktek sedikit nanti di bagian akhir. Oke, saya akan share screen. Apakah sudah muncul? Belum, Ibu. Oke. Sudah? Self healing, udah. Okay. Sudah ya? Okay. Kalau seandainya mungkin jaringannya kurang baik, saya off video. Namun kalau lancar, saya tetap on video ya. Suara saya lancar ya? Tidak terputus-putus? Oke. Kita akan mulai mengenai self healing. Dan tentunya untuk self healing kita perlu bisa mengidentifikasi luka yang kita alami, luka yang kita miliki itu yang mana dan di mana.
Seperti luka pada tubuh, kalau kita sakit, untuk kita mengobatinya, tentunya kita juga perlu paham sakitnya di mana. Kemudian juga kalau misalnya kita demam, kita nggak cukup minum Panadol aja. Sebenarnya kita perlu mengidentifikasi sumber demamnya di mana supaya lebih tepat. Entah pilek kah, entah virus kah, entah bakteri. Makanya perlu check up, self check up. Demikian juga untuk kita memproses luka pada diri kita, pada jiwa kita, pada emosi. Kita juga perlu mengidentifikasi, mengenali luka kita supaya bisa diproses. Nah, kalau berbicara tentang luka, ada luka pada tubuh, lalu ada luka pada emosi. Minggu di materi yang terakhir, pertemuan terakhir, dan juga tentang dasar emosi, kita membahas mengenai luka pada emosi dan pengalaman-pengalaman apa saja yang berdampak kepada luka emosi. Namun satu hal yang kita perlu pahami juga sebenarnya adalah luka pada pikiran. Luka pada pikiran itu adalah bagaimana kita memandang, cara pandang kita terhadap Tuhan, terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, terhadap dunia, terhadap kejadian-kejadian yang ada. Luka pada pikiran itu disebabkan, sebagian besar disebabkan adalah pengalaman masa lalu dan juga luka pada emosi yang bisa mendistorsi, menyebabkan pikiran kita menjadi negatif. Sehingga untuk memproses luka emosi ataupun memproses luka pada pikiran, kita perlu mengenali luka yang mana, baik di emosi ataupun di pikiran. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pemulihan luka emosi, dan sedikit saya akan mengkaitkan dengan pikiran. Kalau seandainya luka itu tidak diproses, itu sebenarnya tersimpan di dalam jiwa kita. Di manakah tersimpannya? Yaitu di alam bawah sadar. Kalau tersimpan di alam bawah sadar, kalimatnya juga ditulis alam bawah sadar. Artinya seringkali juga kita tidak sadari bahwa kita menumpuk luka-luka tersebut. Oleh sebab itu perlu diidentifikasi, perlu aware, perlu sadar di area mana kita terluka dan pengalaman apa, baru bisa diproses. Tujuan kita belajar adalah supaya kita bisa mengidentifikasi. Nah, itu kan tersimpan di alam bawah sadar ya. Lalu apa yang tersimpan di alam bawah sadar itu mempengaruhi perkataan, tindakan, dan juga perilaku kita. Itu juga mempengaruhi kebiasaan dan akhirnya menjadi karakter. Itu sebabnya di dalam kehidupan kekristenan, untuk kita semakin hari semakin bertumbuh, menghasilkan karakter Kristus, itu sangat terkait dengan bagaimana kita memproses jiwa kita, memproses emosi kita, memproses pemikiran kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita memproses hal-hal yang terekam, tersimpan di alam bawah sadar, luka-luka kita. Sekarang saya juga akan sedikit review mengenai pembelajaran emosi ya, mengenai pembelajaran emosi. Hal-hal yang tersimpan di alam bawah sadar kita adalah emosi-emosi negatif yang tidak diproses, yaitu tumpukan emosi, emosi negatif yang terkubur. Kalau saya mau memberi ilustrasi juga seperti botol yang isinya adalah air yang kotor. Berbagai pengalaman yang kita alami. Kemudian pengalaman positif, pengalaman negatif. Saat kita mengalami pengalaman negatif, lalu kita terluka, emosi kita terluka, kita merasa sedih, kecewa, cemas, takut, kemudian khawatir, frustasi, benci, kesal, emosi-emosi negatif, itu ada di setiap pengalaman-pengalaman yang kita alami. Itu sebagai reaksi atau respon otomatis di hati kita. Sekali lagi, emosi itu bukanlah hal yang salah, karena kita punya perasaan. Jadi pada saat kita mengalami pengalaman negatif, maka kita merasakan emosi-emosi negatif. Sekali lagi, itu adalah hal yang wajar sebagai seorang manusia ataupun seorang anak. Hanya saja, kita tidak tahu cara memprosesnya, sehingga luka atau emosi itu menumpuk di hati kita. Jadi perlu diproses untuk kita pulih. Bagaimana caranya? Kita akan belajar pada hari ini. Dan sekali lagi, jika emosi itu atau luka emosi atau sampah emosi tidak diproses, itu akan menumpuk, terkubur, sepanjang hidup kita terkubur, terekam, bahkan kita sampai tidak sadar, tapi itu mempengaruhi perkataan, perilaku kita.
mempengaruhi karakter, motivasi, relasi, khususnya relasi dengan orang lain, orang-orang terdekat, karena orang yang terluka itu dalam relasi cenderung melukai orang lain, tapi kita nggak sadar. Kemudian mempengaruhi pelayanan, mempengaruhi pekerjaan, mempengaruhi kepemimpinan, mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan juga pada saat seseorang tangki emosinya dipenuhi dengan sampah-sampah emosi yang tidak diproses, kita ini menjadi tidak bisa berpikir jernih. Saat kita nggak bisa berpikir jernih, kita mau menganalisa mana yang baik, mana yang tidak baik, keputusan-keputusan yang ada, kita sulit berpikir jernih dan seringkali dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh kemarahan, ketakutan, kecemasan yang menumpuk. Makanya kenapa ada pribadi yang insecure, ada yang pribadi yang mudah tertolak, kemudian mudah cemas, kemudian dikuasai oleh kemarahan, itu adalah tumpukan-tumpukan luka yang tidak diproses. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah belajar mengenai inner child ya, inner child itu adalah sebenarnya salah satunya luka di masa kecil, luka di masa lalu yang tidak diproses. Jadi luka pada masa anak-anak, inner child kita itu yang tidak terproses, namun mempengaruhi perilaku-perilaku kita sampai usia dewasa. Sehingga keputusan dan respon dan reaksinya tuh seperti anak-anak yang terluka di masa kecil. Nah, itu perlu diproses. Kemudian untuk kita mempelajari bagaimana memulihkan diri kita atau self healing, tentunya kita perlu memahami ada cara-cara orang memproses luka. Ada yang sehat dan ada yang tidak sehat. Cara menghadapi luka emosi ada 5M. Yang tidak sehat antara lain memendam. Setiap luka, kemarahan dipendam atau diabaikan, dianggap ya sudahlah, sudah lewat ya. Lupakan termasuk mengabaikan. Dianggap tidak ada. Ini tidak menyembuhkan. Ini mengubur, menumpuk. Kemudian ada juga yang mengalihkan. Mengalihkan itu contohnya daripada terpikir, daripada marah, lalu mengalihkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan akhirnya salah satu bentuk mengalihkan itu adalah kecanduan atau addiction. Supaya tidak merasakan luka itu, kemudian merasakan kelegaan melalui pengalihan kegiatan. Itu juga tidak menyembuhkan. Itu hanya jalan keluar sementara, unhealthy, memproses yang tidak sehat. Ada juga yang karena menumpuk, supaya lega, akhirnya meledak. Marah-marah, menyemburkan keluar untuk memperoleh kelegaan sesaat. Itu juga hanya sesaat lega, tapi itu tidak menyembuhkan. Oleh sebab itu perlu diproses dengan cara yang sehat, yang tepat. Bagaimana caranya? Sekarang saya akan lanjut. Dan luka emosi itu perlu diproses untuk kita mengalami kesembuhan, healing. Karena pada saat kita pulih secara emosi, itu adalah hadiah terbesar yang kita bisa berikan kepada diri kita dan juga kepada orang-orang terdekat, yaitu keluarga kita. Sekarang prinsip pemulihan luka emosi. Saya menyebutkan 8M. Depannya dengan menggunakan M. Kita lihat satu persatu ya, nanti kalau seandainya memang perlu untuk berproses, saya mengajak kita untuk menyiapkan kertas dan menyiapkan alat tulis. Bagaimana ada beberapa hal yang sebenarnya kita bisa praktekkan untuk diri kita sendiri. 8M, kita lihat di sini secara sekilas, nanti kita akan bahas satu-satu. M yang pertama, menyadari dan mengakui. Yang kedua, menelusuri dan menemukan. Yang ketiga, menceritakan. Yang keempat, membersihkan emosi yang menumpuk. Yang kelima, mengampuni. Yang keenam, memaknai. Yang ketujuh, mengelola. Yang kedelapan, merawat diri. Satu-satu ya. Yang pertama, M yang pertama adalah menyadari dan mengakui perlunya pemulihan. Oke, di sini yang pertama. M, menyadari dan mengakui. Aware. Ini penting banget. Seperti di Mazmur 92 ayat 13. Ayat 12 atau 13 di handphone dan di Alkitab agak beda, selisih ayatnya. Di situ Daud berdoa, Tuhan sadarilah atas hal-hal yang tidak kusadari. Kenapa? Karena itu terekam di alam bawah sadar. Banyak yang terekam di alam bawah sadar, tersimpan, bahkan kita merasa baik-baik saja, kita merasa tidak ada apa-apa, namun sebenarnya ada luka-luka yang tersimpan. Nah, kita perlu menyadari bahwa setiap kita ini tidak ada yang tidak memiliki luka emosi, karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Di dalam relasi kita pernah mengalami luka,
baik dengan pola asuh orang tua ataupun dengan lingkungan bagaimana kita dibesarkan. Kita menyadari lalu kita mengakui datang sama Tuhan. Tuhan, saya membutuhkan pemulihan. Saya membutuhkan Roh Kudus yang menjamah saya. Saya membutuhkan Roh Kudus yang mengingatkan saya. Justru kalau kita berprinsip, saya baik-baik saja, saya nggak ada apa-apa, semua oke-oke saja. Nah, pada saat kita berprinsip saya baik-baik saja, itu artinya kita menempatkan diri kita nggak membutuhkan pemulihan dan tidak butuh diproses. Sedangkan Tuhan akan bekerja kepada pribadi yang rendah hati dan membuka hati. Pada saat kita membuka hati, saya percaya Roh Kudus yang akan mengingatkan. Oleh sebab itu, hindari prinsip seperti ini. Saya sudah pulih 100%, saya tidak membutuhkan proses, saya tidak membutuhkan pemulihan lagi. Nah, ini justru akan menutup jalan. Karena pada saat kita jujur dan terbuka, itu adalah pintu pemulihan. Minimal jujur pada diri sendiri dan jujur pada Tuhan. Dan salah satunya sebenarnya langkah yang paling mudah adalah bisa ditelusuri dari emosi loh, dan dari pattern-pattern yang ada. Kalau ada emosi yang berulang-ulang, kemudian ada perasaan yang nggak enak, atau ada pattern pola-pola yang kita tuh berulang-ulang sulit kita atasi, itu sebenarnya indikator yang kita tuh perlu berproses lebih lagi. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan bukakan, sebenarnya apa kaitannya dengan hal ini? Apa yang perlu saya proses? Itu pertama, menyadari dan mengakui perlunya pemulihan, aware. Yang kedua adalah menelusuri dan menemukan, explore diri kita. Di pertemuan yang terakhir, sebenarnya adalah salah satu bagian untuk mengeksplor diri kita, menelusuri. Menelusuri apa? Penyebabnya, menelusuri penyebabnya. Jadi penting banget gitu ya, sangat membantu kalau kita tuh bisa membuat life journey atau life map. Misalnya kita menuliskan pengalaman-pengalaman, bisa misalnya 10 tahun pertama, 0 sampai 10 tahun, lalu 10 sampai 20 tahun, 21 sampai 30 tahun. Kita menuliskan, mengingat kembali pengalaman-pengalaman apa saja, baik pengalaman positif, pengalaman negatif, pengalaman yang menyedihkan, pengalaman yang menyenangkan. Nanti pada saat kita menuliskan, ada pengalaman-pengalaman yang menyedihkan. Nah, justru pengalaman-pengalaman yang menyedihkan itu yang kita proses. Pengalaman apa yang melukai kita, pengalaman apa yang menyedihkan, lalu siapa-siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa atau pengalaman tersebut. Siapa-siapa saja yang melukai kita. Banyak orang tidak mau mengeksplor pengalaman masa lalunya. Kenapa? Bilangnya begini, saat saya ingat-ingat, maka saya jadi sedih. Lebih baik daripada sedih, dilupakan. Benar nggak ini yang sering terjadi? Justru pada saat kita mengingat, lalu kita sedih dan hati kita bergejolak, disitulah sebenarnya itu indikator masih perlu diproses. Itu yang pertama. Ibaratnya seperti misalnya luka kita belum sembuh, dikasih betadin, dikasih obat, terus perih lagi kan ya. Nah, pada saat perih itu sebenarnya adalah proses diberikan obat. Demikian juga proses untuk pemulihan adalah kita perlu mengingat pengalaman yang membuat kita terluka, pengalaman yang membuat kita sedih. Itu yang pertama. Namun yang kedua, ada juga pada saat mengingat, lalu nggak ada perasaan apa-apa. Nah, pada saat teringat, lalu nggak ada perasaan apa-apa, kita perlu telusuri. Itu karena kita sudah pulih, atau kita tuh mati rasa. Mati rasa itu udah 6. Saking terlukanya kita memendam perasaan, jadi perasaan kita jadi tumpul. Kalau perasaan kita tumpul, kita nggak bisa memprosesnya. Kita mulai memproses dengan mulai mengenali emosi-emosi kita. Bagaimanakah kita tahu perasaan kita itu tumpul atau tidak? Jadi gini, kalau seandainya kita mengingat pengalaman masa lalu kita nggak mengenali lagi sebenarnya perasaan kita seperti apa, untuk kita cek, ini sebenarnya tumpul atau udah pulih, adalah begini.
hari-hari ini, di dalam kehidupan sehari-hari di saat ini, kita itu bisa peka nggak terhadap apa yang ada di hati kita dan emosi kita. Kita ini pembelajaran yang pertama tentang dasar emosi. Kalau di keadaan hari-hari ini kita pun bisa mengenali kapan kita sedih, kapan kita kecewa, kapan kita marah. Lalu pada saat kita mengingat pengalaman masa lalu, kita tuh bisa paham sebagai seorang anak pada saat mengalami pengalaman tersebut bagaimana perasaan kita. Namun hati kita pada saat ingat tidak apa ya, tergores lagi dan bergejolak lagi, lalu bisa memaknainya. Itu sebenarnya kita sudah berproses, boleh dikatakan pulih dari pengalaman tersebut. Namun kalau hari ini kita mati rasa, lalu kita mengingat pengalaman yang lalu juga tidak paham bagaimana perasaannya. Nah, kita perlu belajar loh untuk merefleksikan perasaan kita. Mulai dari mana? Mulai dari kejadian-kejadian hari ini. Kita ambil waktu untuk merenungkan bagaimana perasaan saya, address our feeling. Itu pembelajaran yang pertama tentang dasar emosi. Oke, temukan pengalamannya, temukan orang-orang yang berkontribusi di pengalaman tersebut. Karena itu yang perlu diproses. Lalu, setelah menemukan penyebabnya, temukan dampaknya dari pengalaman tersebut. Oh, ternyata misalnya, dulu saya suka dibilang begini dulu ya. Saya ini nggak pernah dikasih tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh waktu kecil. Jadi saya nggak ngerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, saya jadi apapun saya lakukan. Namun begitu saya melakukan hal yang salah atau hal yang mungkin tidak disukai, saya langsung dimarahin dan disalahkan. Tapi saya nggak ngerti sebenarnya yang mana salah, yang mana benar. Lalu saya mengerjakan, saya nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Begitu salah, saya langsung entah dipukul lah, atau disalahkan, atau dikritik. Itu terjadi berulang-ulang. Sehingga akhirnya saya jadi saat mau melakukan sesuatu, takut salahnya itu besar sekali. Salah nggak? Salah nggak? Salah nggak? Terus udah gitu nanti dihukum nggak? Nanti dihukum nggak? Dan pengalaman itu berdampak banget kepada saya hari ini. Saya jadi baru ngerti banget kalau saya apa-apa takut salah, takut ambil keputusan, takut dihukum, dan ingin lakukan sesuatu, salah nggak? Salah nggak? Salah nggak? Itu ada inner critic di dalam hati saya, suara itu terus muncul, salah nggak? Salah nggak? Salah nggak? Nah, kenali pengalaman masa lalu dan dampaknya kepada hari ini. Kemudian kenali juga dampaknya kepada pikiran kita. Dampaknya kepada pikiran kita itu adalah begini. Luka emosi atau pengalaman masa lalu bisa membuat cara pandang kita itu menjadi negatif atau terluka pikiran kita. Misalnya cara pandang terhadap Tuhan. Cara pandang terhadap Tuhan, kalau kita tuh punya orang tua yang suka menghukum, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang suka menghukum. Akibatnya kalau kita mengalami masalah hari ini, kita menganggap, wah ini hukuman Tuhan. Ini kan cara pandang terhadap Tuhan ya. Ada berbagai hal cara pandang terhadap Tuhan. Lalu cara pandang terhadap diri sendiri. Contohnya tadi saya. Karena saya dikritik, disalahkan, jadi cara pandang saya terhadap diri sendiri adalah yang saya lakukan itu salah, yang saya lakukan itu salah, saya tidak pernah benar, saya salah, saya salah, saya salah. Jadi saya menjadi orang yang takut salah, lalu pada saat saya melakukan sesuatu, walaupun tidak salah pun, kalau ada dampak negatif, saya menyalahkan diri saya sendiri. Nah, ini contohnya. Cara pandang terhadap diri saya. Lalu cara pandang terhadap diri saya, karena misalnya dulu suka dibandingkan, jadi cara pandang terhadap diri saya adalah, saya ini nggak pinter, saya ini nggak bisa, saya ini orang lain lebih baik dari saya nggak bisa, nggak punya potensi, dan saya juga jadinya suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini cara pandang terhadap diri saya. Kemudian juga cara pandang saya terhadap pasangan juga bisa menjadi negatif loh. Misalnya ada orang yang dulu punya luka terhadap orang tuanya, mungkin orang tuanya bercerai atau perselingkuhan, lalu melihat, wah pernikahan ini tidak bisa bahagia, pasangan itu mencurigakan. Akhirnya waktu menikah, mempengaruhi cara pandang kita terhadap pasangan, mencurigakan, perlu apa ya namanya, perlu diselidiki dan sebagainya. Ini kenali loh dampaknya terhadap perasaan, mungkin ada kemarahan yang tersimpan, ataupun ada kekecewaan yang tersimpan, lalu dampaknya terhadap cara pandang terhadap Tuhan, diri sendiri, atau terhadap nilai pernikahan. Kita perlu kenali supaya bisa dikelola.
Karena kalau kita nggak mengenali, kita akan menjadi otomatis keputusan kita dikuasai oleh luka. Nanti saya akan berikan contoh. Kemudian kenali dampaknya terhadap perilaku. Misalnya, pantesan aja saya tuh kalau perkataan atau perilaku ya, saya tuh suka mengkritik orang lain. Ini karena saya dulu suka dikritik, cara bicara orang tua ke saya itu bentuknya kritik. Jadi saya mengkritik orang lain, mengkritik suami, mengkritik anak-anak, terus mengkritik rekan sekerja juga gitu. Kenali perilaku dan perkataan kita yang terkoneksi dengan luka. Kalau kita misalnya mengenali, nah disitulah kita bisa proses pengalaman, lalu orang yang berkontribusi dalam luka tersebut, kemudian dampaknya. Pengalaman dan orang itu perlu diproses, dampaknya perlu dikelola. Setelah mengeksplorasi, ini dia ya cara pandang kita terhadap yang lain. Kemudian dampaknya terhadap juga perilaku dan keputusan yang tadi ya, perilaku, keputusan, perkataan, kenali. Lalu yang ketiga, M yang ketiga adalah menceritakan atau sharing. Penting banget loh untuk kita memiliki komunitas yang mensupport. Saya sangat setuju ini the power of others. Kita ini nggak bisa hidup sendiri. Lalu Yakobus 5 ayat 16 menuliskan, saat kita mengaku, lalu saling mendoakan, maka kamu akan sembuh. Ini powerful banget. Menceritakan pergumulan, menceritakan perasaan, menceritakan pengalaman-pengalaman yang melukai. Ini berbeda banget dengan kita menyimpan sendirian. Hanya saja, sulit sekali untuk menemukan komunitas atau teman yang safe, yang bisa dipercaya. Saya yakin bentuk-bentuk kelompok kecil, komsel, komunitas-komunitas kecil gitu ya, cool, itu sebenarnya salah satu tujuannya adalah menjadi komunitas yang saling menyembuhkan. Namun seringkali gereja kehilangan esensi ini. Kelompok-kelompok kecil atau support group yang ada tidak saling menyembuhkan atau memproses karena tidak safe, tidak aman. Itu sebabnya pada saat kita menceritakan atau sharing, kita perlu menceritakan kepada safe person, orang yang aman. Hari ini pertanyaannya buat setiap kita. Sebelum kita mencari safe person, kita juga perlu refleksi. Diri kita ini sudah menjadi safe person belum buat orang lain? Kenapa banyak orang Kristen tuh stres dan depresi? Karena sulit untuk menceritakan pergumulan dan pengalaman hidup, untuk menceritakan perasaan. Pada saat menceritakan, lalu dihakimi. Pada saat menceritakan, ember, empang, bahkan samudra, satu gereja jadi tahu. Pada saat menceritakan, dibilang kamu kurang iman. Pada saat menceritakan, dibilang kamu kurang rohani, kurang saat teduh. Bukannya didengarkan dengan empati, tapi bentuk-bentuk seperti tuduhan, disalahkan, dikritik, atau penghakiman. Ini komunitas yang tidak safe. Menceritakan kelihatannya simple, namun menceritakan kepada safe person, lalu safe person tersebut mendengarkan dengan empati, itu benar-benar powerful banget dan sangat menyembuhkan. Pada saat saya belajar mengenai trauma healing dan bagaimanakah cara seseorang bisa pulih dari trauma dan bagaimanakah kita bisa menolong orang yang trauma, yaitu satu hal yang paling simple namun powerful ya. Ketika orang yang mengalami trauma, dia itu bisa menceritakan pengalaman negatifnya yang dia nggak bisa ceritain ke orang lain, yang benar-benar tersembunyi, yang mengganggu dia, yang paling mengganggu dia, lalu menceritakan perasaannya kepada orang lain atau kepada grup, lalu rekannya mendengarkan aja, hanya mendengarkan dengan empati. Proses bercerita itu adalah seperti salah satu terapi yang disebut exposure therapy. Semakin dia bercerita tentang pengalaman negatif dan perasaannya, disitulah sampah-sampah ini terbuang loh. Terbuang. Itu powerful banget. Oleh sebab itu, yuk
Kan di gereja ada cool, kemudian ada kelompok-kelompok kecil. Marilah mulai menjadi safe person, rekan yang saling mendengarkan, dan ini menyembuhkan banget loh. Kalau ada pengalaman negatif, boleh di-sharingkan kepada safe person, dan safe person jangan membocorkan, jangan menghakimi. Nah, ini dia ya, safe person ya, penting banget. Saya sampai hari ini, sejak saya tahu tentang hal ini, support group, saya punya safe person, satu kelompok, di mana saya bisa berbagi, dan itu sangat menolong banget. Dan ada yang bertanya, cukupkah kalau kita hanya kepada Tuhan saja? Kalau saya boleh sharing, berbeda sih. Ada bagian kita bisa lakukan dengan menulis jurnal, ada bagian kita bisa lakukan di dalam doa, sharing kepada Tuhan. Namun ada kalanya kita butuh orang loh yang mendengarkan dan kita tidak merasa sendiri. Disitulah kita butuh saudara seiman. Saya sekarang pun suka sekali dengan sharing dalam kelompok setelah saya belajar dan mendapat pelatihan ini powerful banget. Yuk, jadikan kelompok-kelompok kecil di gereja kita ini kelompok yang safe. Kemudian yang keempat adalah memproses emosi. Memproses emosi kita sudah belajar di materi dasar emosi. Memproses emosi itu tidak bisa di-skip ya. Memproses emosi itu tidak bisa di-skip. Kalau di-skip itu ibaratnya begini. Pada saat kita berjalan dari desa 1, desa 2, desa 3, ini materi dari buku Trauma Healing, dari Trauma Healing Institute. Saat kita mengalami pengalaman yang terluka, gitu ya, ibaratnya nih pengalaman tersebut, saat kita mengalami pengalaman tersebut, kita ada di desa 1. Lalu kita sering nih mengabaikan, memendam, lalu kita mengalihkan, dan kita move on. Kelihatannya move on, tapi sebenarnya kita sedang loncat dari desa 1, skip dari desa 1 ke desa 3 untuk move on. Kelihatannya move on, kelihatannya baik-baik saja. Tetapi pengalaman-pengalaman yang melukai itu tersimpan. Kita nggak bisa skip. Kita perlu memproses di desa 2. Nah, waktu memproses di desa 2, itu kita memproses emosi, itu memproses luka, rasanya bergejolak, rasanya hatinya tuh sedih lagi, itu kelihatannya menurun gitu ya, kelihatannya kondisinya kok sepertinya belum move on, tapi kita perlu melewati proses itu. Tidak bisa loncat dengan jembatan yang salah atau jembatan yang palsu. Sehingga setiap kita yang pernah mengalami luka di masa lalu yang belum diproses, tanpa sadar seringkali kita sampai hari ini nih melewati jembatan yang salah. Seperti saya tuh meloncati luka-luka di masa lalu, meloncati desa 2. Saya melayani, kemudian saya sibuk, saya menikah, dan sebagainya. Ternyata saya masih menyimpan beban-beban emosi dan luka yang saya alami di desa 1. Nah, setiap kita perlu mengambil waktu untuk memprosesnya. Apa saja sih yang penting yang untuk diproses? Di sini sih sebenarnya yang saya mau share ya. Penting banget loh untuk memproses emosi, itu tidak bisa dilewatkan. Karena kalau tidak diproses, akan menjadi istilahnya soul damage, itu yang merusak jiwa kita. Apa saja yang merusak jiwa kita? Itu ada 3. Bitterness adalah pahit, kepahitan ya, kepahitan karena kita mengalami luka. Lalu guilt, rasa bersalah atau penyesalan. Lalu grief, duka cita, unprocessed grief. Bitterness itu adalah apa yang orang lain lakukan di dalam kehidupan kita. Perlakuan orang lain yang melukai kita, membuat kita marah, membuat kita kesal, itu kalau tidak diproses, emosinya tidak diproses, lalu kita sekedar bilang, saya mengampuni, itu belum tentu kita sudah mengampuni loh. Karena mengampuni yang sesungguhnya perlu diawali dengan memproses emosi. Kalau kita cuma bilang mengampuni, itu menumpuk sebenarnya, masih menumpuk, dan tumpukan itu menjadi soul damage yang merusak jiwa kita.
bitterness perlu diproses. Nanti kita akan belajar prosesnya ya. Kemudian yang kedua adalah guilt, rasa bersalah. Rasa bersalah ini atau penyesalan, bobotnya tuh sama dengan bitterness atau kepahitan. Seringkali kita lebih banyak belajar mengenai pengampunan atas apa yang orang lain lakukan dalam hidup kita. Kita seringkali lebih banyak belajar bagaimana memproses kepahitan atau bitterness. Tapi sedikit sekali kita tuh belajar bahwa kita perlu memproses rasa bersalah dan penyesalan. Padahal itu bebannya sama. Di Mazmur menuliskan Daud istilahnya menjadi lumpuh karena rasa bersalah. Rasa bersalah atau penyesalan itu adalah akibat apa yang saya lakukan kepada orang lain. Kalau bitterness itu adalah apa yang orang lain lakukan kepada kita. Kan orang lain tidak sempurna, jadi bisa melakukan kesalahan. Kalau guilt adalah karena kita tidak sempurna, kita bisa melakukan kesalahan, disengaja atau tidak disengaja. Bahkan kita tidak mau melakukan kesalahan pun orang bisa menjadi terluka. Lalu kita menyesal. Penyesalan itu perlu diproses. Dan perlu forgive ourselves. Kalau bitterness forgive others, kalau guilt itu forgive ourselves. Lalu yang ketiga adalah grief. Grief itu adalah duka cita. Nah, saya mau mengajak kita semua boleh mengambil pen dan juga mengambil kertas. Saya mau mengajak kita memproses guilt, rasa penyesalan atau rasa bersalah. Bagaimanakah memprosesnya? 1-2 menit ya. Boleh ambil pen, lalu ambil kertas. Apa yang akan kita lakukan? Coba diingat-ingat. Pilihlah satu kejadian yang paling membuat kita menyesal. Tentunya ada ya. Satu kejadian, ada beberapa kejadian yang membuat kita menyesal. Tapi pilihlah satu kejadian yang membuat kita menyesal atau paling yang membuat kita menyesal sepanjang hidup kita. Pilihlah satu kejadian itu, lalu tulis di kertas. Saya mengajak kita menulis di kertas. Tulisnya begini, saya menyesal karena tulis kejadian itu. Nanti kertas itu boleh dibuang. Tapi saya mengajak kita memproses penyesalan. Boleh? Ingat-ingat satu kejadian yang paling membuat kita menyesal. Lalu tulis, saya menyesal karena. Saya nyalakan musik ya. Tuliskan karena pengalaman apa. Satu aja. Oke, setelah menulis, saya menyesal karena apa tuh kejadiannya. Lalu ambil waktu pribadi ngomong sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya karena sebutkan kejadiannya. Itu yang pertama. Minta ampun kepada Tuhan. Doa masing-masing. Tapi yang kedua loh, kita perlu ucapkan loh kepada diri kita sendiri. Saya mengampuni diri saya karena apa yang kita tulis. Ucapkan di dalam hati mungkin. Kalau seandainya Bapak, Ibu, dan teman-teman sendirian, ucapkan. Apalagi kalau bisa diucapkan dengan diperkatakan dan kita bisa mendengar ucapan kita. Kalau mungkin di sebelah ada orang, kita mengucapkan dalam hati, nggak apa-apa. Namun ucapkan, saya mengampuni diri saya karena melakukan apa saja yang kita tulis. Oke, saya mau tanya, hati kita bergejolak nggak? Ada perasaan yang bergejolak ya? Itu sebenarnya sedang memproses emosi loh. Dan itu sebenarnya penyesalan itu sedang diuraikan, tidak menjadi tumpukan emosi. Lakukan itu. Satu kejadian
bisa jadi kita ingat itu menyesal lagi. Lakukan hal yang sama. Satu kejadian kita bisa berulang-ulang melakukan proses itu sampai kita lega. Karena itu adalah beban emosi, rasa bersalah, rasa penyesalan. Dan kalau ada pengalaman-pengalaman yang lain, lakukan dengan hal yang sama. Ini adalah proses, karena kan pengalaman gak cuma satu ya. Dan itu akan membersihkan tumpukan emosi, pelan-pelan kita akan mendapat kelegaan. Itu cara memproses penyesalan. Lalu grief. Grief ini juga penting. Grief itu adalah duka cita karena kehilangan. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen, kita tidak mengizinkan diri kita untuk grieving. Grieving itu berduka cita atau kesedihan mendalam. Karena kita berpikir dengan bersedih itu menjadi tidak rohani. Padahal kalau kita melihat di Alkitab ada kitab ratapan, bahkan Daud pun 2/3 dari kitab Mazmur isinya adalah mengekspresikan perasaan kepada Tuhan. Itu grieving itu mengekspresikan benar-benar perasaan kita kepada Tuhan. Bahkan apalagi kalau seandainya kita ditinggal oleh kematian, grieving itu sedih karena kehilangan. Kehilangan itu nggak cuma kehilangan seseorang, namun saat seseorang kita kehilangan barang yang kita suka gitu ya, atau kita kehilangan cita-cita, kehilangan masa depan, kehilangan pekerjaan, itu kan kehilangan. Dan itu sebenarnya sedih banget. Untuk melepas waktu kita kehilangan, kita berduka cita. Nah, untuk melepas apa yang hilang, kita perlu mengizinkan diri kita loh untuk berduka cita. Walaupun kita tahu Tuhan akan memberikan yang penggantinya, walaupun kita tahu orang yang sudah dipanggil Tuhan itu ada di surga, tetapi sebagai seorang manusia, pada saat kita nggak ketemu dengan dia, dan hal-hal yang hilang itu hilang dari hidup kita, kita sedih. Dan untuk memproses dan melepaskannya, kita perlu mengizinkan diri kita berduka cita atau grieving. Ada kitab ratapan, kemudian juga di Mazmur, Daud tuh mengekspresikan perasaan tuh apa adanya di hadapan Tuhan. Itu grieving, dan itu nggak bisa diloncat. Pada saat diloncat, itu akan menjadikan beban psikologi sepanjang hidup. Dan saya pernah mengalaminya waktu saya kehilangan mama, kehilangan papa, dipanggil Tuhan, saya meloncati lewat jembatan yang salah. Dari desa 1, pengalaman ditinggalkan langsung ke desa 3. Saya tidak mengizinkan diri saya untuk memproses kesedihan dan berdampak. Lalu bagaimana memprosesnya? Saya mengambil waktu untuk grieving dengan menulis ataupun dengan bercerita. Apa saja sih yang sedih? Perasaan saya waktu ditinggal mama, ditinggal papa, itu kan ada kemarahan, kesedihan, kekecewaan, dan sebagainya. Itu saya simpan semuanya. Dan itu perlu loh diproses dengan bercerita atau menulis. Itu mengizinkan diri kita tuh memproses grieving. Walaupun kejadiannya udah 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu perlu diproses. Tidak bisa di-skip, karena itu akan menjadi tumpukan. Kalau kita mau melihat ayat tentang grieving, ini ada satu doa yang lengkap banget di Mazmur 13. Ini adalah doa yang benar-benar sangat lengkap. Kita lihat di Mazmur 13. Daud memanggil nama Tuhan, betul? Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Daud memanggil nama Tuhan. Di ayat 2, lalu ayat 3, ayat 5, ayat 6. Ini adalah bagian-bagian dari doa. Apa saja sih? Yang pertama, memanggil nama Tuhan di ayat 2, 4, dan 6. Lalu yang ketiga, meminta pertolongan kepada Tuhan. Biasanya kan kalau kita berdoa memanggil nama Tuhan lalu meminta pertolongan, betul nggak? Atau waktu kita berdoa, kita mengingat kebaikan Tuhan, betul nggak? Itu betul, tidak salah. Atau waktu kita berdoa, langsung mengucap syukur. Mengalami kejadian negatif, lalu kita bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Itu tidak salah. Tapi yang seringkali kita lewatkan, itu adalah di bagian yang kedua. Saya kasih lihat di sini. Kita lihat nih Daud. Ini Daud grieving loh. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu? Berapa lama lagi saya khawatir, saya sedih? Ini mengekspresikan perasaan. Pada saat mengekspresikan perasaan, itu sebenarnya sedang membuang emosi negatif. Kebanyakan kita, pada saat ada masalah, emosinya nggak diproses, kita dari memanggil nama Tuhan, langsung kita bersyukur, langsung kita minta tolong, itu tidak salah. Namun, bagasi emosinya, bagasi lukanya tetap tersimpan di tangki emosi kita. Sebab itu, pada saat kita datang sama Tuhan, yuk lakukan, mengekspresikan perasaan kita. Maka firman Tuhan bilang, marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Karena kita menyerahkan bagasi emosi kita ke hadapan Tuhan. Setelah kita mengekspresikan, kita akui saya sedih dan sebagainya, lalu diikuti dengan ucapan syukur dan percaya kepada Tuhan. Ini adalah doa yang lengkap dan dahsyat. Nanti di bagian akhir kita proses ini ya.
dengan menulis. Dan kalau kita menulis surat kepada Tuhan, itu bagus banget kalau lengkap nih. Memanggil nama Tuhan, mengekspresikan perasaan, meminta pertolongan, bersyukur, itu healing banget gitu. Oke, yang kelima. Setelah memproses emosi, baru kita melakukan pengampunan. Jadi forgiveness yang sesungguhnya itu adalah setelah kita memproses emosi ataupun kita sudah memproses grieving. Kalau seseorang belum memproses emosi lalu bilang, "Ya udah saya mengampuni." Itu tanda tanya, benarkah sudah mengampuni sesungguhnya? Karena banyak pertanyaan, kok saya sudah mengampuni tapi kalau ingat masih marah. Nah, ini sebenarnya emosinya perlu diproses gitu. Atau ada yang orang sudah mengampuni tapi masih membicarakan dia berulang-ulang. Ada yang sudah mengampuni tapi masih berkata negatif tentang dia. Atau yang sudah mengampuni tapi kalau ngomongin tentang dia atau menjawab atau ngobrol sama dia, nadanya tinggi. Kalau kita ngomong sama seseorang nadanya tinggi melulu ya. Jangan-jangan sebenarnya kita ada luka sama dia belum diproses. Terus kemarahan itu tersimpan. Jadi kalau kita ngomong sama dia nadanya tuh tinggi melulu. Itu sebenarnya ada kemarahan yang tersimpan loh. Kan apa yang di hati terungkap. Apalagi kalau dengan pasangan. Ngomongnya udah nggak mesra lagi, tapi saling tajam. Nah, itu biasanya ada beban emosi dan juga proses forgiveness-nya belum sepenuhnya. Yuk kita lihat ya. Kalau mengampuni itu adalah hal yang wajib untuk kita mengalami pembebasan, kemerdekaan. Pilihlah untuk mengampuni. Dan saya mau sharing proses-proses pengampunan. Oke. Nah ini dia ya, ini sesuatu yang saya ambil dari buku Trauma Healing. Sini ada logonya Trauma Healing Institute. Proses mengampuni itu adalah seperti ini. Kita mengalami kejadian yang menyakitkan atau melukai. Kapankah kita sudah mengampuni dengan seutuhnya? Ini ibaratnya perjalanan yang cukup panjang. Misalnya saya ini ditipu lah ya. Pada saat saya ditipu, kan itu sedih banget dan marah, kecewa. Lalu bagaimana mengampuni? Kita mengakui perasaan dulu. Mengakui kejadian yang melukai. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya ditipu, saya marah sama orang itu, saya sedih, akui perasaan itu penting. Lalu kalau benci, bilang benci, saya benci, akui perasaannya ya, akui perasaannya karena mau diproses. Setelah mengakui perasaan, kita ucapkan, tapi saya memutuskan untuk mengampuni. Itu berat banget, tapi mengampuni adalah keputusan. Bukan berdasarkan apakah orang itu sudah berubah, perilaku kesalahannya besar atau kecil kah, layak atau tidak diampuni. Mengampuni itu kita tuh masih terluka atau tidak. Nah, mengampuni itu adalah keputusan. Saya masih terluka, tapi saya melepaskan pengampunan. Itu artinya kita sudah maju selangkah. Lalu apakah sudah bebas seutuhnya? Seringkali kita ingat kejadian itu lagi, hati kita bergejolak lagi, betul nggak ya? Kalau ingat terus saya sebel banget. Nah, kalau waktu ingat hati masih bergejolak dan kesal dan sebel, akui lagi, Tuhan kalau saya ingat itu masih sebel, kesel, dan sebagainya. Akui perasaan, mengakui emosi itu penting banget. Ini pembelajaran yang pertama tentang dasar emosi. Kasih nama emosinya, saya merasa apa. Lalu, tapi saya melepaskan pengampunan kepada siapa? Ucapkan. Jadi kita udah mulai lagi nih, maju lagi. Terus nanti kalau ingat lagi, bisa nggak sedih lagi? Bisa. Seolah-olah seperti mundur. Diproses dengan cara yang sama. Berulang-ulang. Nanti mungkin ingat, kita udah nggak kesel lagi. Tapi ketemu orangnya, kita marah. Perasaan marah itu ada. Ambil waktu. Akui lagi sama Tuhan. Tuhan, saya ketemu orangnya, saya masih marah. Tapi saya melepaskan pengampunan. Waktu mengucapkan itu bukan hal yang mudah, tapi perlu diucapkan. Karena dengan mulut mengaku, itu penting banget ya, confess. Sampai kapan kita sudah memaafkan dengan seutuhnya? Sampai saat kita mengingat kejadian itu, mengingat orang itu. Hati kita tidak bergejolak lagi dan dipenuhi dengan kemarahan. Namun kita bisa memaknainya, mendapat makna. Melalui pengalaman itu ternyata ada hal-hal positif, apa yang saya dapatkan, ada pembelajaran apa yang saya dapatkan, sehingga pada saat kita bersyukur, kita benar-benar bersyukur memahami
hal apa yang kita pelajari, dan dengan hati yang sudah diproses. Ini adalah pengampunan yang sesungguhnya. Satu kejadian dengan satu orang diproses dengan cara ini. Ada yang membutuhkan waktu 2 minggu, ada yang lukanya terlalu dalam, membutuhkan waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. It's okay, yang penting diproses dengan cara tersebut. Daripada kita bilang gini, ya udahlah saya udah mengampuni, itu namanya bagian mengabaikan, belum mengampuni sepenuhnya. Kalau ada 10 orang, masing-masing orang melakukan 10 kejadian yang membuat kita terluka, berarti ampuni satu-satu. Satu orang dengan satu kejadian, lakukan dengan proses yang sama. Jadi ada yang bertanya, kalau gitu banyak banget dong. Itu sebabnya firman Tuhan menuliskan, berapa banyak kita mengampuni? 70 kali 7 kali. Karena mengampuni itu perlu berulang-ulang, di setiap kejadian diproses dengan cara yang sama. Kita nggak bisa bilang gini, saya ampuni mama, pokoknya udah ampuni mama. Yang mana dulu? Kejadian apa yang diingatkan, diproses? Pengalamannya, lalu siapa? Atau kalaupun juga bukan orangnya, kita bisa terluka terhadap lembaga atau sesuatu, kita proses loh. Misalnya ada orang kepahitan banget sama gereja, saya mengampuni gereja. Itu perlu banget, itu perlu banget. Nah, ini contoh proses mengampuni. Lalu pilihlah untuk mengampuni supaya mengalami pembebasan. Nah, kita memang terpengaruh dengan masa lalu, itu memang mempengaruhi kita, tapi masa lalu tidak menentukan masa depan kita. Justru pengalaman masa lalu itu, kalau kita sudah bisa melewatinya dan pulih, itu bisa menjadi satu modal buat kita, menjadi satu pembelajaran. Karena luka bisa menjadi berkat, dan luka bisa juga melumpuhkan. Bagaimana luka bisa menjadi berkat pada saat kita sudah memprosesnya dan kita dapat memaknai. Ada kekuatan internal yang dibangun melalui luka, ada pembelajaran-pembelajaran yang kita dapatkan. Sehingga proses yang berikutnya adalah memaknai pengalaman. Karena tidak ada pengalaman luka yang sia-sia. Tuhan bisa memakai pengalaman tersebut pada saat kita pulih, kita menjadi berkat buat orang lain. Misalnya, pengalaman masa kecil saya akhirnya bisa menjadi satu apa ya? Pada saat saya belajar dan dipulihkan, saya bisa sharing dan berbagi. Saya juga pernah mengalami meloncati proses grieving, dan saya baru ngerti ternyata grieving dan duka cita itu nggak bisa di skip. Dan disitulah saya jadi bisa sharing. Pada saat saya sudah berproses, saya bisa sharing. Ini adalah salah satu cara kita tuh memaknai, ada pembelajaran apalagi dari pengalaman tersebut. Sehingga kita bisa bersyukur dari setiap pengalaman yang ada, namun bukan sekedar bicara bersyukur, namun kita mendapatkan maknanya dan sudah memproses emosi. Itu beda loh dengan sekedar bicara bersyukur. Kemudian berikutnya yang ketujuh, mengelola diri. Mengelola diri itu penting. Kita memang produk dari masa lalu, tapi kita kan tidak harus dipenjara oleh pengalaman masa lalu. Mengelola diri artinya kita tuh menyadari, mengenali pengalaman apa yang melukai, dampaknya apa, lalu bekasnya, yang mana? Bekas luka itu menjadi area sensitif, itu kita perlu kenali. Karena sembuh itu bukan berarti the damage never existed. Bukan berarti bekas lukanya nggak ada, bekasnya ada. Hanya saja luka tersebut tidak mengontrol kehidupan kita lagi, namun kita bisa overcome, bisa mengatasi luka itu. Contohnya begini, seperti pembelajaran tentang Yefta ya, tentang Yefta. Pada saat Yefta mendengar ada seseorang bilang begini, siapa kamu? Siapa yang menunjuk kamu sebagai seorang pemimpin? Lalu dia langsung merasa tertolak, tidak dihargai. Itu kan sebenarnya luka yang belum sembuh. Ada pemicu, itu menjadi area sensitif, ada pemicu. Lalu dia merasakan kemarahan yang luar biasa, dan dia tidak bisa mengelola kemarahannya, kemudian dia mengambil keputusan dikuasai oleh kemarahan. Kemarahan yang tersimpan bertahun-tahun. Apa yang membedakan jika kita tuh sudah pulih? Waktu kita pulih, kita perlu kenali area sensitif kita nih apa. Jadi kenali area sensitif, saya ini mudah tersinggung, saya ini mudah marah, saya ini mudah terpicu dengan kejadian apa. Itu namanya mengenali diri kita. Misalnya
saya ini area sensitifnya adalah kalau dibanding-bandingkan. Walaupun orang tidak membanding-bandingkan saya, tetapi misalnya suami saya atau anak saya membahas tentang orang lain, kasih tahu tentang hal positif dari orang lain, kebaikan orang lain, atau kelebihan orang lain, saya udah merasa dibandingkan gitu sampai sekarang. Namun saya tahu itu area sensitif saya tuh kalau dengar kalimat itu. Kalau dulu saya belum paham dengar itu, hati saya langsung kesel, saya langsung marah, langsung membela diri, langsung marah kepada suami dan anak. Tapi saya nggak bilang gini, ngapain kamu banding-bandingin? Saya nggak ngomong gitu. Saya malah marah, saya malah jadi bahas yang lain, marah ke yang lain. Itu sebenarnya luka yang belum pulih yang menguasai. Atau saya tahu saya takut salah. Sampai sekarang apakah perasaan takut salahnya masih ada? Masih ada, itu area sensitif. Tapi yang membedakan, dulu waktu saya takut salah, saya nggak berani ambil keputusan dan memilih lebih baik tidak lakukan apa-apa daripada salah. Itu kan saya dikuasai oleh takut salah. Namun kalau sekarang, pada saat saya mau melakukan sesuatu, saya mau melayani gitu ya, dulu saya nggak berani, banyak hal saya nggak berani, melayani nggak berani, ini nggak berani karena takut. Sekarang saya berpikirnya beda. It's okay, Ili, saya mengingatkan diri sendiri, it's okay, Ili, kamu takut salah karena pengalaman masa lalu. Sekarang takut salah juga nggak apa-apa, tapi it's okay, salah itu adalah belajar. Salah itu adalah untuk belajar lebih baik lagi. Semua juga kalau belajar bisa salah. Akhirnya saya berani mencoba. Dan walaupun salah, saya mengingatkan diri saya. It's okay, ini adalah bagian dari pembelajaran. Nah, ini namanya bagian mengelola diri. Tidak dikuasai ketakutan masa lalu, tidak dikuasai kemarahan masa lalu, walaupun perasaan itu bisa muncul karena bekas, namun itu kita bisa mengingatkan diri dan mengambil keputusan yang berbeda dibandingkan dulu dikuasai oleh luka, tapi sekarang bisa berespon dengan tepat, bukan bereaksi. Ini namanya disiplin diri dan mengelola diri, melatih kebiasaan yang baru. Kalau nggak sadar, kita nggak bisa mengelola diri kita, karena kita dikuasai oleh luka. Tapi kalau sadar dan udah berproses, kita punya pilihan-pilihan ke depannya. Jadi pemulihan itu juga bukan kejadian satu hari semalam, hari ini nih, ikut pembelajaran tentang pemulihan, lalu 100% sudah pulih. No, memulihkan itu adalah daily cleansing. Jadi, daily cleansing of pain, seperti membersihkan luka kita perlahan-lahan. Nanti Tuhan ingatkan kita proses lagi, Tuhan ingatkan proses lagi. Seberapa persen kita tuh sudah pulih, kita nggak pernah tahu, karena itu di luar kontrol kita, yang tahu adalah Tuhan. Namun bagian kita, begitu Tuhan bukakan bahwa, oh saya masih terluka, ataupun kita ada kemarahan, kita proses dengan cara prinsip-prinsip yang kita pelajari. Jadi, sekali lagi, it is a daily healing of your life. Sampai kita ikut Tuhan, mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kita. Disitulah terus kita berproses untuk pemulihan dari luka masa lalu, juga luka hari ini, dan juga luka yang akan datang. Karena di dalam relasi atau pengalaman, kita nggak terlepas dari pengalaman-pengalaman negatif ataupun relasi yang melukai. Tapi kita punya prinsip bagaimana memproses diri untuk mengalami self-healing. Itu bedanya. Dan bedakan antara inside out dengan outside in. Inside out itu adalah kita mengambil keputusan berperilaku karena kita sudah memprosesnya di dalam hati kita. Jadi kita menyadari kenapa saya mengambil keputusan A dan B. Kalau outside in, kita mengambil keputusan karena apa yang terjadi di sekeliling kita. Misalnya begini, ada kejadian negatif, kemudian kita jadi marah, kepahitan, lalu kita langsung mengambil keputusan, udah nggak mau pelayanan lagi. Ini kan karena kejadian di luar, lalu mempengaruhi kita mengambil keputusan karena kejadian yang ada di sekeliling, tapi belum memprosesnya di dalam hati kita. Itu outside in. Kejadian di luar mempengaruhi keputusan kita. Tapi kalau inside out, kita mengalami pengalaman negatif, pengalaman menyedihkan, pengalaman yang melukai. Namun kita memproses emosi kita, memproses hati kita, berpikir jernih. Pemikiran kita berpikir jernih, lalu kita mengambil keputusan berespon. Karena kita sudah memproses hati dan pikiran, lalu berespon sesuai dengan firman Tuhan. Itu bedanya inside out. Nah, bagaimana dengan kita? Orang yang outside in, itu adalah playing victim. Karena kejadian, maka saya seperti ini. Karena dia, maka saya
marah-marah karena dia, maka saya sakit hati. Betul kita sakit hati, tapi kalau playing victim, kita terus terpuruk, dikuasai oleh perasaan, oleh luka. Kita menjadi korban akan luka masa lalu. Betul kita pernah menjadi korban, tapi kita bisa menjadi pemenang setelah kita memproses hati kita, memproses diri kita, dan mengelola diri kita. Nah, untuk ini menjadi pemenang, kita perlu menjadi pribadi yang berespon, perlu disiplin rohani, dan juga dilatih secara berulang-ulang. Yang kedelapan, merawat diri itu perlu loh. Self-care, self-love, self-talk. Self-talk itu mengingatkan diri, mengucapkan firman kepada diri sendiri. Misalnya gini, self-talk itu misalnya pada saat saya takut, saya mengingatkan diri. Takut itu wajar, namun saya jangan dikuasai oleh ketakutan. Apa yang saya takutkan? Saya takut gagal. Lalu saya mengingatkan diri saya, Ili, gagal itu nggak apa-apa kok. Itu namanya pembelajaran. Itu self-talk, ucapkan. Lalu ucapkan firman Tuhan kepada diri sendiri. Kamu itu berharga, kamu itu unik, gitu ya. Kamu itu hal-hal positif kepada diri sendiri. Nah, itu self-talk. Self-care itu penting banget loh, termasuk olahraga, kemudian balance hidupnya, kemudian bisa set up boundaries, kemudian bisa memilih pergaulan, mana yang toksik, mana yang bisa membangun, itu adalah bentuk self-care. Jangan tidur malam-malam, makan makanan sehat, sinar matahari, dan sebagainya. Ini adalah bagian yang mungkin simple, sederhana, tapi itu sangat berguna bagi setiap kita. Dan jangan pernah berhenti belajar. Nah, ini nih bentuk self-care ya. Bisa cari di Google ya. Me time, memaafkan diri sendiri, berani berkata tidak, gitu. Ini bagian dari self-care. Dan jangan pernah berhenti belajar. Oke? Saya mau ajak kita mungkin mengambil waktu 2 menit ya. 2 menit menulis. Boleh memilih, kan karena ini membahas tentang luka masa lalu, berkaitan dengan papa, mama gitu ya. Boleh pilih, kita mencoba memproses luka, entah dengan papa atau mama, boleh pilih salah satu sih. Kita menulis surat ke salah satu, papa atau mama, boleh pilih siapa aja. Sebenarnya kalau mau lengkap kepada papa, mama, dan diri sendiri, tapi kita pilih satu ya, papa atau mama. Siapa yang mau dipilih, ini terserah. Kemudian apa isi suratnya? Isi suratnya adalah seperti ini. Say I am sorry kepada, misalnya kita sebut papa, terus saya minta maaf karena apa? Terus please forgive me karena apa? Lalu ucapkan I love you, kemudian ucapkan thank you kepada papa atau mama. Pilih salah satu. 2 menit boleh tuliskan surat ini. Lalu di bagian akhir ditutup dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan papa atau mama, tergantung kita menulis surat kepada siapa, walaupun papa dan mama tidak sempurna, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. 2 menit ya, boleh? Saya minta izin waktu 2 menit untuk kita berproses menulis surat. Saya akan nyalakan musik ya, 2 menit, nanti saya akan info kalau timernya sudah selesai. Pilih papa atau mama. Isinya adalah ada I'm sorry, please forgive me, I love you, and thank you.
Saya mengajak kita sama-sama menutup di dalam doa ya. Yuk, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hal-hal yang Tuhan ingatkan pada setiap kami. Terima kasih kalau Tuhan membukakan hal-hal yang perlu kami proses. Kami mau membuka hati kami supaya Tuhan berbicara pada kami untuk kami bisa memproses luka masa lalu, memproses hati kami yang terluka, kami bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang perlu kami ampuni. Terima kasih, kami percaya hari ini belum selesai, Tuhan masih terus berperkara dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Demikian materi yang saya sharingkan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih, waktu dan tempat saya serahkan kepada panitia. Ya, terima kasih Bu Ili. Ya, kita masuk Q&A ya sebentar. Ya, apakah ada dari yang mau bertanya, bisa bertanya melalui Nia juga boleh, atau mau langsung juga boleh. Sudah ada pertanyaan, Pak Tim, di saya. Silakan. Pertanyaannya, dulu saya mengalami perasaan takut yang sangat berlebihan, takut ditinggalkan, bahkan sampai muncul di pikiran hal-hal yang berlebihan. Misalnya muncul suara di pikiran yang mengintimidasi, misalnya anggota keluarga kita akan mengalami kejadian yang buruk. Apakah ini pengaruh dari masa kecil, Ibu Iliana? Ya, itu pengaruh dari masa kecil. Thank you buat pertanyaannya. Saya itu mengalami hal itu loh. Saya itu sampai salah satu yang pergumulan yang saya alami adalah saya intimidasi, ketakutan, kecemasan. Cemasnya tuh bisa sesuatu yang buruk, takut terjadi. Bahkan kalau misalnya anak saya pergi atau siapa orang yang saya kasihi lagi kemana dan bagaimana, saya udah berpikiran yang negatif-negatif. Termasuk saya juga, saya lagi jalan, saya takut ditabrak mobil lah dan sebagainya. Itu dikuasai oleh kecemasan. Dari mana ke mana, setiap orang memang berbeda-beda gitu ya. Cara saya adalah, yang pertama saya baru sadar, tumpukan-tumpukan emosi saya kepada saya munculnya adalah dikuasai oleh rasa takut. Kita perlu pahami, orang-orang itu beda mekanismenya. Ada tumpukan emosi, munculnya itu jadi pemarah yang luar biasa. Saya pemarahnya ada, namun saya lebih banyak dikuasai rasa takut. Overthinking untuk hal-hal yang di luar, yang imajinasi saya yang di luar masuk akal. Kemudian ada yang munculnya menjadi depresi. Depresi itu kan salah satunya adalah kesedihan yang mendalam banget. Saya justru jarang sedih loh. Yang ada adalah ketakutan. Bagaimana caranya? Caranya saya mulai belajar memproses satu demi satu. Waktu saya membuat life journey, membuat life map, saya mulai menulis per itu yang tadi 10 tahun pertama, 20 tahun pertama gitu ya. 10 sampai 20 tahun, 20 sampai 30 tahun pengalaman-pengalaman apa saja yang positif dan negatif. Nah, waktu saya menulis pengalaman-pengalaman negatif satu demi satu, semakin menulis itu ternyata semakin keluar. Pada saat kita mulai berproses menulis pengalaman negatif, terus nanti ingat yang lain lagi, ingat yang lain lagi, ingat yang lain, waktu ingat itu kan jadi semakin banyak pengalaman negatif. Satu-satu saya proses loh. Tuhan, ternyata saya masih marah dengan yang ini. Saya mengampuni yang ini. Nanti waktu ingat pengalaman ini apa ya dampaknya terhadap saya. Pada saat satu-satu mulai diproses, ketakutannya itu berkurang pelan-pelan. Jadi bukan langsung berusaha menghilangkan ketakutannya. Nggak bisa langsung menghilangkan ketakutan, karena ketakutan yang muncul karena tumpukan emosi. Jadi menguraikan satu demi satu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga perlu pahami loh, ini juga terjadi pada diri saya. Ternyata, kalau saya stres, saya itu cenderung memendam. Nah, waktu stres memendam, keluarnya saya cemas. Walaupun cemasnya itu nggak ada hubungan dengan stresnya. Jadi cemasnya saya adalah takut bencana, takut hal buruk, itu aja yang sekelilingnya tuh cemasnya. Apalagi kalau misalnya sudah mendengar berita buruk, mendengar TV, saya mengurangi TV. Dan juga termasuk kalau misalnya pelayanan, saya mengunjungi ICU, mengunjungi orang sakit, saya pulang-pulang bisa ketakutan gitu. Terus saya pikir kenapa gitu, itu dikuasai
nanti kapan hilang, nanti muncul lagi. Ternyata kalau saya stres, kan sebenarnya stres itu saya bisa sedih dengan kejadian tersebut, bisa mikirin gitu ya kejadian tersebut. Saya tuh nggak memproses, saya abaikan. Lalu munculnya ketakutannya aneh-aneh. Padahal saya sebenarnya mungkin stres dengan yang lain. Misalnya stres mau bikin skripsi. Sebenarnya kan stres karena skripsi ya. Terus stres karena mau sidang. Stresnya karena mau sidang. Saya merasa saya nggak mikirin sidangnya, tapi yang muncul adalah takut bencana, takut apa. Coba kenali. Bisa jadi sebenarnya ada hal-hal yang perlu diproses. Mungkin pernah saya marah sama seseorang, tapi saya nggak bisa marah, nggak bisa mengungkapkan, nggak bisa cerita. Saya marah sama seseorang, tetapi saya merasa saya nggak marah, saya pendam. Yang muncul adalah yaitu ketakutan-ketakutan yang ada. Waktu saya proses kemarahan dengan orang itu, saya nulis, saya marah, saya mengampuni, terus ketakutannya berkurang. Nah, ini coba ditelusuri ada apa. Bisa jadi mirip dengan saya ya, dan ini saya alami banget. Oke, antara masa lalu dan juga stres saat ini. Atau kalau mau memproses sebenarnya apa sih yang ditakutin sih? Di balik ketakutan itu apalagi ditelusuri, ditulis, dikeluarin di dalam tulisan. Semua yang ditakutkan itu kan membuang emosi, jadi ketakutannya terurai satu demi satu. Semoga membantu ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ibu hamil yang mengalami gangguan jiwa atau stres yang berlebihan bisa berdampak dengan kesehatan jiwa si anak di akan datang? Ya, betul. Jadi sangat terpengaruh pada saat seorang ibu sedang hamil, kemudian dia mengalami stres ataupun depresi. Karena kan pada saat stres atau depresi itu tubuh kan dalam kondisi yang tegang ya, dan menghasilkan hormon-hormon yang akan mempengaruhi detak jantung bayi gitu, mempengaruhi emosi bayi. Jadi itu sangat terpengaruh gitu, ada pengaruhnya. Jadi penting sekali juga untuk kita bisa mengelola diri. Pada saat kita sedih dan sebagainya, kita memproses rasa sedih kita supaya tidak tersimpan dan menjadi tumpukan emosi yang akhirnya kita tuh jadinya tuh tegang terus gitu. Ini penting banget sih. Semoga menjawab ya. Atau itu tadi, kalau kita sulit memproses diri sendiri dengan bercerita, itu pengaruh banget loh, dengan bercerita kepada safe person lalu mendapatkan kelegaan. Kalau misalnya nggak tahu dengan siapa bercerita, mencari bantuan konselor juga itu sangat membantu, karena biasanya konselor itu menggali supaya kita itu bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang apa yang ditakutkan, apa yang membuat sedih. Pada saat bercerita itu kan emosi itu diproses dan terurai, lalu mendapatkan sebagian kelegaan. Nah, ini juga membuat kita tuh jadi lebih ringan, lebih rileks. Ini membantu banget. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengolah luka emosi kalau ada saudara yang bertahun-tahun pinjam uang bahkan lupa untuk mengembalikannya? Ya, oke. Memang itu kalau misalnya itu gini, pada saat seseorang pinjam uang atau misalnya mungkin meminjam ataupun menipu, lalu kan ada uang kita yang hilang ya. Nah, uang kita yang hilang itu, yang tidak kembali, itu juga terpengaruh dengan seberapa berartinya itu buat setiap kita. Misalnya kita punya sekian, lalu yang hilang itu setengahnya atau mungkin semuanya. Kemudian kita, apalagi kalau kita sangat membutuhkan, nah itu lebih mendalam dibandingkan itu hanya sebagian kecil dari yang kita miliki. Itu sebagian apa yang saat yang hilang itu semakin berarti buat kita, itu lukanya semakin mendalam. Jadi memproses pengampunannya itu sama. Tuhan, saya marah tuh dengan saudara saya, walaupun itu kejadian mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya, 20 tahun yang lalu, itu nggak balik. Waktu kita masih marah, kita ucapkan dengan cara yang tadi. Sampai hari ini nih udah 10 tahun, 20 tahun saya masih marah. Uang itu tidak dikembalikan. Saya marah, saya benci dengan orang itu, tapi saya melepaskan pengampunan, ucapkan. Nanti kalau ingat lagi, masih marah lagi, ucapkan lagi. Karena berarti kemarahan kita itu masih perlu diproses. Ucapkan, jangan lupa saya melepaskan pengampunan.
Itu penting sampai kapan? Sampai pada saat kita mengingat kejadian itu, hati kita udah nggak bergejolak lagi, kita bisa let it go. Salah satu yang membantu let it go itu adalah kita mengizinkan hati kita memprosesnya, bukan memendam perasaan itu, tapi mengizinkan diri kita kemarahannya dikeluarin, kemudian kesedihannya dikeluarin dengan cara mengakui minimal di hadapan Tuhan. Nah, setelah proses mengampuni, bedakan antara pengampunan dan mempercayai kembali. Itu beda loh. Kalau misalnya kita pernah ditipu sama seseorang, kita perlu mengampuni karena itu urusan hati kita. Namun, bukan berarti kita mempercayai lagi. Karena kan pengalaman ini menjadi satu pengalaman pembelajaran. Untuk berikutnya, kalau kita pernah ditipu sama seseorang, nanti diajak orang itu kerjasama lagi. Nah, kalau kita tetap mau, terus tertipu lagi, itu kan berarti kan kita yang tidak membangun batasan. Jadi kalau kita udah mengampuni, belum tentu kita harus bekerja sama dengan dia lagi. Kita membangun batasan, it's okay. Kalau kita sudah mengampuni, kita masih belum percaya sama dia, it's okay. Karena mengampuni beda dengan mempercayai kembali. Pada saat kita mempercayai kembali, kalau kita ingin melihat bagaimana bukti dia untuk membangun kepercayaan, bukti dia bahwa dia bisa dipercaya butuh waktu, itu nggak apa-apa banget. Bedakan ya, kadang-kadang orang tertuduh loh, mengampuni itu harus mempercayai kembali dan seperti yang dulu lagi, belum tentu. Kemudian yang kedua, mengampuni juga beda dengan rekonsiliasi. Walaupun kita kelihatannya rekonsiliasi, baik-baik, tapi hati kita belum mengampuni, bisa nggak? Bisa banget ya, bisa cipika-cipiki, tapi hati masih menyimpan kemarahan, itu bisa ya. Lalu bisa juga sudah mengampuni karena konflik, lalu persahabatan tidak seperti dulu lagi, bisa juga nggak? Bisa, karena berbeda ya. Ada yang misalnya gini, kita sudah mengampuni, lalu orang itu masih marah dengan kita, persahabatan nggak bisa kembali lagi. Tapi hati kita udah beres, karena rekonsiliasi itu perlu dari dua-duanya. Atau bisa jadi pada saat kita mengampuni, orang itu tetap seumur hidup nggak mau berteman, it's okay, itu beda. Namun yang penting hati kita beres di hadapan Tuhan. Lalu apakah dengan mengampuni kita perlu berteman dengan dia lagi? Kalau misalnya orang itu terus-menerus menyakiti kita dan itu pergaulan yang buruk, kita membangun boundaries, membatasi diri seberapa dalam dengan dia, itu sebenarnya beda loh dengan pengampunan. Itu adalah sebagai bentuk self-care. Untuk menjaga emosi kita, kita bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, ini perlu dipisahkan. Karena pengampunan itu adalah hati kita dengan Tuhan. Semoga ini bisa kita memahami antara mengampuni dan mempercayai kembali, antara mengampuni dan rekonsiliasi. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu. Ada satu Ya. pertanyaan lagi. Masih bisa, Bu? Bisa, ini saya mau membalas ya, mau menjawab yang ada di chat, boleh nggak ya? Oh, boleh, silakan. Ya, di sini ada pertanyaan, kalau sudah tidak punya orang tua, suratnya bisa ditujukan kepada siapa? Surat itu ditujukan kepada papa dan mama, terlepas papa dan mama masih ada atau sudah tidak ada. Dan surat itu bukan berarti dikirimkan, diberikan kepada papa dan mama, tapi surat itu adalah untuk memproses kalau kita tanpa disadari kita punya luka dengan papa dan mama, ataupun kita punya luka dengan papa dan mama. Karena banyak yang walaupun papa dan mama sudah nggak ada, tapi kita masih menyimpan luka tanpa sadar. Begitu kita tersadarkan atau terbuka bahwa ternyata saya masih ada luka dengan papa dan mama, walaupun orangnya sudah tidak ada, kita tetap perlu memproses pengampunan seperti cara yang tadi. Mengucapkan hanya saja rekonsiliasi dengan papa dan mama untuk case tersebut belum diproses, atau mungkin tidak diproses tapi hati kita sudah memproses luka tersebut. Ada juga misalnya begini, papa dan mama udah nggak ada, lalu kita ada penyesalan. Nah, itu beban loh. Misalnya waktu mama saya dipanggil Tuhan, saya nyesel ada satu bagian di mana saya belum minta maaf, tapi nggak kesempatan minta maaf karena mama udah nggak ada. Ataupun saya menyesal karena nggak dapat kesempatan untuk nanti jalan-jalan ke sini gitu, karena punya cita-cita. Kan ada kehilangan masa depan yang tidak didapatkan karena papa dan mama udah nggak ada. Itu menjadi satu beban, menjadi tersimpan di bagasi emosi, itu perlu diproses. Gimana caranya? Salah satunya adalah menulis surat sebenarnya. Menulis surat, misalnya kita mau menulis surat untuk papa atau mama, minta maaf, udah gitu, menyesal, atau kita juga memaafkan,
itu memproses emosi kita. Walaupun itu tidak diberikan, tapi journaling itu, menulis, itu adalah terapi yang sangat powerful banget. Boleh dilakukan. Kenapa saya tadi mengajak untuk memproses menulis penyesalan, untuk mencoba menulis surat kepada papa dan mama, apa aja yang keluar di hati, itu sebenarnya adalah memproses emosi. Dan mungkin ada banyak tumpukan, proseslah satu demi satu pelan-pelan. Kadang-kala kita berfokus kepada perilaku kita yang hari ini mau kita bereskan, ketakutan dihilangkan, kemarahan yang dihilangkan. Tetapi kan proses pemulihan kita inside out, saat regulasi emosi semakin stabil, sampah emosi dibuang, luka emosi diproses, nanti pelan-pelan gejalanya atau fenomenanya bisa berkurang. Kita jadi lebih stabil, kita lebih bisa berpikir jernih, lebih bisa mengelola diri. Nah, itulah perubahan yang dari dalam keluar. Yang diproses dari akarnya, bukan hanya sekedar mengubah perilaku. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke. Satu pertanyaan lagi. Selamat malam, Ya. Ibu Iwi. Saya mau berterima kasih karena selama ini saya mendidik anak saya seperti dulu saya dididik orang tua saya dalam kurung didikan positif. Sebelum dengar khotbah ini, saya tidak tahu kalau itu adalah luka masa lalu. Pertanyaannya adalah, apakah itu wajar, Ibu, bahwa tindakan saya sekarang ini adalah karena luka masa lalu? Terima kasih. Oke. Setiap kita, tindakan kita hari ini, disadari atau tidak disadari, ada pengaruhnya dari luka masa lalu. Kalau tidak disadari, itu akan terus berulang secara otomatis. Dan kita nggak sadar bahwa itu perlu diproses. Kemudian tadi menarik juga, bahwa yang kita lakukan, tanpa sadar, kita mengikuti pola orang tua kita. Kalau kita belajar tentang family tree atau family pattern, itu kita mewarisi banyak hal yang dilakukan oleh orang tua, lalu kita mengulangnya di hari ini. Nanti anak kita akan mengulangnya lagi. Jadi pola-pola itu akan mengulang dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Namun kita nggak sadar. Untuk memperbaiki atau mengubahnya ya, kita perlu sadar dulu. Yang mana nih yang kita warisi? Yang mana nih perilaku kita yang disebabkan oleh luka? Begitu kita sadar, ini sebenarnya sudah 50% loh proses. Karena pada saat kita sadar, kita akan lebih bisa mengelola diri kita. Pada saat kita mau melakukan sesuatu, kita ingat, oh iya, ini bekas luka nih. Ini pengaruh masa lalu. Saya akan memilih untuk melakukan hal yang berbeda. Nah, itu sebenarnya proses. Kalau nggak sadar, kita akan berulang-ulang dan nggak sadar. Misalnya, saya tuh dulu terluka karena ada ucapan begini, kamu ya, gitu aja nggak bisa. Nah, itu kan berulang-ulangnya saya dengar ya. Saya nggak suka, tapi saya lakukan ke anak saya. Kamu ya, gitu aja nggak bisa. Kamu ya, gitu aja nggak bisa. Namun saya nggak sadar loh. Walaupun saya nggak suka, saya lakukan. Nah, waktu saya ambil waktu, oh iya ya, ternyata perkataan ini adalah hal-hal yang saya warisi. Dan saya terluka. Saya doa, Tuhan saya mengampuni orang tua karena suka berkata, kamu ya, gitu aja nggak bisa. Begitu saya memproses itu, besok-besok waktu saya mau bicara dengan anak saya, baru mau ngomong kamu ya, baru mau ngomong, tapi bisa tersadarkan loh. Tuh, mau mulai. Nah, inilah yang, apa ya istilahnya, waktu kita memproses atau aware, itu ada seperti satu rem yang mengingatkan kita, tuh udah mulai ngomong hal yang sama. Lalu saya jadi ada waktu antara mengingatkan diri sendiri, kemudian mengambil pilihan untuk melakukan hal yang sama berulang lagi, atau melakukan opsi yang berbeda. Itulah yang membedakan saat kita sudah berproses dan belum. Kalau kita belum berproses, itu terulang aja berkali-kali secara otomatis, dan kita juga nggak sadar, keluar aja dari perkataan kita. Ini yang membedakan. Lebih bisa mengelola diri. Tapi kembali lagi, pada saat kita mengubah kebiasaan, kan tentunya perlu disiplin ya. Perlu disiplin, perlu mengubah kebiasaan, itu juga tetap ada bagian dari situ, disiplin diri. Oke, semoga menjawab. Oke, baik. Pertanyaan di saya sudah habis. Pak Tim, saya kembalikan ke Pastor Tim. Oke. Ya, makasih Bu Ili. Makasih. Ya, saya ada pertanyaan nih Bu. Kalau Ya. umpamanya kita adalah sebagai pihak yang mengakibatkan orang terluka, ya. Ya. Nah, tapi orang itu
belum bisa, ya maksudnya belum tahu caranya, kemudian dia juga nggak bisa memproses gitu. Apakah ada hal yang kita bisa lakukan sebagai orang yang mengakibatkan, atau memang Oke. ada nggak itu, atau bisa kita bantu nggak? Bagaimana caranya kalau bisa bantu? Oke. Kalau kita mengakibatkan, lalu kita tahu orang itu terluka, sebenarnya kita punya tanggung jawab loh. Kita bisa minta maaf sama orang itu. Karena kita tahu persis orang itu terluka karena kita. Itu pilihan dan nggak mudah untuk kita minta maaf kepada orang itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang itu siap atau tidak? Kan belum tentu siap ya. Kalau misalnya orang itu nggak siap, misalnya teman lah, kita tuh terluka dalam relasi. Misalnya saya sama Bu Evelyn ya, misalnya contohnya ya. Kemudian saya terluka dengan Bu Evelyn, tapi Bu Evelyn tuh terbalik ya. Oh, saya melukai Bu Evelyn. Saya melukai Bu Evelyn, kemudian saya ingin minta maaf. Nah, minta maaf itu kan berarti kan saya mau minta maaf dan saya bermaksud rekonsiliasi ya. Namun, saya perlu siap loh. Bu Evelyn itu siap atau tidak dengan permintaan maaf saya. Lalu Bu Evelyn itu akan berespon sesuai dengan yang saya harapkan atau tidak. Itu juga perlu siap. Karena kalau untuk rekonsiliasi atau minta maaf, belum tentu Bu Evelyn itu akan berespon seperti yang saya harapkan. Bisa jadi Bu Evelyn berespon, saya terluka lagi, perlu siap juga. Karena kan yang bersangkutan belum tentu responnya sesuai dengan yang kita mau. Itu dengan teman. Kalau dengan anak, misalnya, atau dengan pasangan, atau dengan anak ya, dan paling sering dengan anak sih sebenarnya salah satunya. Kita melakukan yang terbaik, namun tanpa sadar ternyata setelah belajar, ya ampun yang saya lakukan ternyata selama ini melukai gitu, gimana gitu. Terus udah terlanjur. Itu dimulai dari kita. Ajak bicara, lalu bicara apa adanya nggak apa-apa, bilang, wah, mama atau papa baru belajar loh. Ternyata yang papa atau mama lakukan yang ini melukai kamu. Papa, mama minta maaf ya, karena hal-hal yang ini. Lalu tanyakan kepada anak, maukah kamu memaafkan papa atau mama? Jadi anak itu belajar mengucapkan pengampunan. Oke, itu pertama. Itu kan yang kita sadari. Ternyata yang nggak kita sadari, anak terluka bisa jadi banyak banget. Bersiap-siaplah. Dari pengalaman, apalagi yang papa mama lakukan yang bikin kamu marah, kesal, dan sedih. Siap-siap tuh. Nanti anak bisa cerita pengalaman yang mungkin waktu dia umur 4 tahun, 5 tahun, yang menurut kita sudah lakukan yang terbaik, ternyata dia terluka. Kita perlu siap. Misalnya, iya waktu dulu mama jemput, tapi cuma klakson di mobil, nggak turun. Terus kita bisa cenderung begini loh, itu kan karena buru-buru, karena kita kan mau ke pesta. Nah, hindari pada saat kita sedang berekonsiliasi, pada saat anak menceritakan kejadian negatif dan perasaan terluka karena perilaku kita, hindari untuk membela diri, mengklarifikasi. Karena pada saat anak bercerita, kita membela diri dan mengklarifikasi, anak akan merasa, tuh kan, papa mama nggak ngerti, selalu aja membela diri, dan menempatkan diri paling benar. Hindari ini. Kita perlu siap. Jadi, oke, kalau gitu gimana perasaan kamu waktu itu? Kalau dia bisa bilang, saya merasa ditinggalkan, saya merasa dicuekin, merasa papa atau mama nggak peduli. Oh, oke. Papa, mama minta maaf ya, karena kejadian ini. Maukah kamu memaafkan mama? Nah, waktu dia bilang mau, itu udah rekonsiliasi. Tapi kita juga perlu proses diri loh. Nanti kita udah mendengar, kita bisa menyesal. Betul nggak? Nah, penyesalan itu kita proses dengan cara yang tadi. Tuhan, setelah saya mendengar cerita anak saya menyesal. Saya mengampuni diri saya karena ini. Kalau kita nggak memproses penyesalan, waktu kita mendengar anak kita nggak siap, kita bisa jadi terintimidasi dan menyalahkan diri kita sendiri. Jadi perlu minta maaf pada anak, berproses dengan anak, lalu kalau ada penyesalan, kita proses dengan cara yang tadi. Memproses forgive ourselves. Itu penting juga. Semoga menjawab ya. Ya, makasih Bu. Apa ada lagi yang mau bertanya? Putus-putus. Oh, apakah ada lagi yang mau bertanya?
Nggak ada. Oke, mungkin satu lagi Bu, satu Oke. lagi pertanyaan. Ibu pernah nggak ada kasus mamanya, jadi bahwa umpamanya ada orang kalau diajak bicara kemudian umpamanya atau kita sedang nasihatin gitu, dia akan apa ya menceritakan sesuatu yang lebih heboh gitu ya. Jadi maksudnya jadi kayaknya supaya kita jadi nggak fokus sama dia, tapi dia kayaknya apa menceritakan sesuatu ya kayak makanya dia mau melakukan sesuatu yang bahkan kayaknya nggak benar atau melanggar hukum gitu. Itu apakah dia ada masalah atau memang hanya nggak mau? Padahal kita kadang-kadang hanya mau mengarahkan gitu seperti itu. Pernah nggak Iya, seperti itu, Bu? iya. Pasti banyak sih, banyak. Itu sebenarnya bentuk defense, bentuk perlindungan diri. Defense ya bentuk benteng. Antara lain misalnya pada saat kita memberikan pengarahan dia sudah tidak terima. Nah, pada saat tidak terima, dia menceritakan hal yang lain. Menceritakan hal yang lain itu bisa yang nggak berhubungan, atau dia bisa menceritakan tentang yang heboh, atau dia bisa juga menceritakan tentang hal yang lain. Namun dia tidak mau menerima gitu. Itu bentuk defense ya. Kemudian bisa juga waktu kita memberi arahan, dia langsung merasa udah tertuduh. Nah, kan nggak suka tertuduh. Mungkin waktu kecil sering dikritik, jadi kita ngomong sama dia, dia udah berasa dikritik duluan, dan dia nggak mau dikritik. Kan seseorang yang pernah terluka, dia akan membentuk perlindungan untuk dirinya. Perlindungan untuk dirinya itu kan bentuknya defense. Maka dia nggak mau dikritik, dia langsung bicara untuk membela diri. Entah pembenaran dirinya, entah membicarakan hal yang lain, atau dia udah merasa direndahkan. Padahal kan kita cuma kasih masukan atau bertanya sesuatu. Aduh, saya mau direndahkan. Nah, karena nggak mau direndahkan, bisa juga bentuk defense jadi menceritakan hal-hal yang heboh untuk menunjukkan dirinya oke dan luar biasa. Itu bentuk defense sih. Pengalamannya apa? Bisa berbagai macam sih, berbagai macam yang mungkin tertolak kah, insecure atau merasa tidak berharga. Jadi untuk supaya orang menghargai dirinya, dia menceritakan sesuatu yang heboh itu juga bisa ya. Lalu bisa juga gini, waktu kita mau menggali atau kita bertanya sesuatu, hatinya bergejolak. Teringat akan pengalaman yang terluka, lalu hati bergejolak, itu bisa ya. Nah, pada saat hati bergejolak, diajak bicara, dia nggak mau lanjut ke situ. Jadi nanti hatinya tambah bergejolak dan dia mengabaikan, lalu mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Ini sebenarnya bentuk defense kan yang mengalihkan ke hal yang lain. Nah, itu. Hanya saja bentuk yang dibicarakan beda-beda. Bisa pembelaan diri, bisa sesuatu yang heboh, bisa juga justru membicarakan orang lain gitu ya. Bisa juga diam, bisa juga marah, macam-macam. Namun itu sama-sama bentuk defense atau perlindungan diri. Oke, semoga menjawab. Kalau udah defense gitu, bagaimana kita masuk ya, Bu ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Begitu defense kita masuk itu akan semakin dia apa ya, akan defense-nya Frontal ya? semakin kuat. Iya, justru yang ada adalah sebenarnya untuk menolong orang-orang seperti itu kita menjadi pendengar sih sebenarnya. Kalau dia cerita tentang ini, oh iya ya, oh gitu, oke, perasaan kamu gimana? Waktu menjadi pendengar, tanyakan perasaannya. Itu nggak gampang loh waktu ditanya perasaan. Misalnya waktu ditanya bagaimana perasaan kamu, nanti jawabannya cerita kejadian. Kalau ditanya bagaimana perasaan kamu, nanti cerita yang lain. Nggak semua orang bisa mengenali perasaan dan menceritakan perasaan. Nah, itu juga boleh ditanya, saya tadi nanya perasaan sama kamu, tapi kamu jawabannya cerita yang lain. Sebenarnya bagaimana sih perasaan kamu? Itu boleh loh membantu. Tapi kalau dia nggak mau cerita, nggak apa-apa. Dengerin. Nanti kalau dengerin, dia merasa safe dengan kita menjadi pendengar safe person, nanti lama-lama orang itu pada prinsipnya kepengen cerita, namun tidak ketemu yang safe. Begitu dia menemukan yang safe, kalau misalnya cerita, wah asik banget, enak nih didengerin, besok dia akan cari lagi, nanti ceritanya mulai mendalam. Terus didengerin ceritanya mulai mendalam. Begitu dia cerita mulai mendalam kan sebenarnya sedang menguraikan emosi ya. Namun kalau dia cerita, kita kasih arahan, dia merasa, ih orang itu nggak empati. Padahal kita kasih arahan, orang itu merasa terhakimi, merasa tidak didengarkan. Nah ini dari sisi orang yang bercerita. Mungkin itu bisa membantu, Pak. Ya. Oke, ya. Terima kasih banyak, Ibu.
Sama-sama. Tuhan berkati. Mari kita beri applause lewat reaction atau tepuk tangan. Thank you. Ya, oke, kita akan tutup. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, Nia bisa naikkan satu pujian. Oke. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dari Ibu Ili, apakah ada closing statement? Mungkin? Nggak ada? Closing statement dari saya, marilah kita terus berproses, karena proses untuk pemulihan itu adalah tidak akan pernah selesai sampai kita tuh dipanggil Tuhan. Jadi kita membuka hati, biarlah Tuhan mengingatkan kita hal-hal apa lagi yang perlu diproses, hal-hal apa lagi yang perlu diproses, hal-hal apa yang perlu diproses, supaya kita terus bertumbuh. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Jadi jangan berhenti untuk Berproses. Proses ya, supaya hati kita juga terus terjaga ya, Bu ya. Betul banget. Ya. Amin. Amin. Boleh minta lagi, Bu, bisa doain kita, Bu. Oh, oke. Kemudian nanti saya akan tutup dalam doa berkat ya. Oke. Tuhan, kami bersyukur untuk 3 sesi di mana kami belajar mengenai dasar emosi, mekanisme emosi. Kami juga mengeksplorasi pengalaman-pengalaman masa lalu dan mengeksplorasi ciri-ciri yang ada pada setiap kami atau reaksi-reaksi yang mungkin perlu diproses di dalam hati setiap kami. Kemudian kami juga berdoa, Tuhan, apalah artinya setiap pembelajaran kalau hal itu hanya sebagai knowledge atau pengetahuan yang mengisi kepala kami. Oleh sebab itu, kami membuka hati kami supaya Engkau sendiri, Roh Kudus yang berbicara. Seperti Daud berdoa, selidikilah pikiran dan hati kami, supaya benar-benar hati dan pikiran kami tertuju kepadamu. Kami sadari. Oleh sebab itu, kami dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami dan hidup kami untuk Engkau tegur, Engkau ingatkan, Engkau juga berbicara, memberikan pewahyuan, memberikan insight, mengingatkan akan hal-hal yang perlu kami proses. Mungkin juga Tuhan mengingatkan orang-orang yang perlu kami ampuni, kejadian-kejadian yang perlu kami ampuni, yang mungkin walaupun kami sudah untuk membongkar hal-hal yang memang perlu dibereskan, supaya hati kami diperbaharui, pemikiran kami diperbaharui, perilaku kami diperbaharui, kemudian hidup kami juga terus bertumbuh menghasilkan buah roh dan karakter Kristus. Biarlah pertumbuhan kami tidak menjadi stagnasi, tetapi selama kami hidup mengiring Engkau, kami terus berproses dan bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dan juga kalau Tuhan ingatkan ada orang-orang yang perlu kami ampuni, Tuhan lembutkan hati setiap kami. Mungkin hal itu sulit, tapi kami mau mengambil keputusan karena kami mau taat, karena kami rindu mengalami pemulihan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja City of Love ini, supaya setiap pengerja atau jemaat boleh terus bertumbuh, mengalami pemulihan, baik di dalam spiritual, di dalam jiwa, dan juga perilaku dan karakter untuk menjadi semakin serupa seperti Engkau. Tuhan mengurapi pemimpin, gembala, Pak Tim,
dan Ibu Evelyn, juga semua pengerja, dan juga semua kegiatan dan aktivitas yang dilakukan supaya menjadi berkat, dan biarlah Tuhan boleh pakai gereja ini untuk memenangkan jiwa bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, semuanya adalah untuk kemuliaan nama-Mu sebagai bentuk ucapan syukur karena kami sudah ditebus oleh darah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini atau malam hari ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati dan yang dikasihi Tuhan, katakan amin. Amin.